Desember 2017, komunitas 2000 berbagi itu terbentuk. Namun sesungguhnya, bayangkan hanya karena persoalan ekonomi tidak bisa beli pakaian seragam, lalu kemudian keluar dari majelis taklim. Atau DGJ, ini tidak berpakaian, tinggal di Labasang di sebuah rumah-rumah. Sering kami singgahi, bahkan banyak saya lihat orang singgahi, bawakan makanan, bawakan pakaian, tidak dimakan. Pakaian juga tidak dipakai, dibuang begitu saja, malah lebih suka makan di tempat sampah. Akhirnya saya coba-coba bagaimana untuk membawa ini orang, saya mau mandikan, kemudian bersihkan. Dan benar diambil? Saya ambil itu malam, saya live, mandikan dan bersihkan. Kemudian viral kejadian pada waktu itu hingga dilihat sama keluarganya di Bone. Saya Zulfikar Syam Al-Mandari, Ketua dari Yayasan Religi, Relawan Peduli dan Berbagi, mengajak kepada seluruh penonton untuk like, subscribe, dan komen channel di bawah ini. Mudah-mudahan semakin berjaya dan semakin menginspirasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Saya Abdul Razak Ismail, Ketua Komunitas 2000 Berbagi, mengajak kepada kita semua untuk like, share, and subscribe channel YouTube Kemenak Polewali Mandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di channel YouTube Kemenak Polman. Malam ini saya ada di Wonomulyo, salah satu kafe di Wonomulyo, namanya Join Cafe, di kompleks terminal Kecamatan Wonomulyo. Malam ini kita tidak di studio, tetapi kita mencoba merasakan suasana berbeda. Kalau podcast 2 hari lalu kaitannya dengan Sumpah Pemuda yang kita hadirkan adalah pemuda yang bergerak di bidang organisasi kepemudaan, maka malam ini dua narasumber kita yang sudah hadir ini juga adalah pemuda, anak muda milenial. Ini masih kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Dua anak milenial ini bergerak di bidang sosial dan dakwah. Kalau bicara tentang nama dan komunitas yang dimiliki oleh dua anak muda ini, se-Sulawesi Barat pasti semua orang tahu. Karena betapa banyak orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang tidak mampu lewat tangan-tangan mereka, mereka kemudian terbantu dengan kehadiran dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Saya tidak akan perkenalkan mereka sebagaimana biasanya, tetapi saya ingin mengajak mereka sendiri yang akan memperkenalkan namanya sekaligus statusnya mungkin. Saya mulai dari lambang komunitas 2000 ini, silahkan. Masker, silahkan dibuka maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Ismail, biasa dipanggil Aca. Alhamdulillah sehari-hari bekerja sebagai penyuluh agama Islam pada kantor KUA Kecamatan Mapili, sekaligus sebagai inisiator komunitas 2000 Berbagi. Inisiator dan pendiri ya? Ya, inisiator dan pendiri komunitas 2000 Berbagi Polewali Mandar. Sejak tahun? Sejak tahun 2017, Desember 2017 sampai hari ini alhamdulillah masih terus berjalan. Saya ke baju ungu. Sepertinya yang satu ini pecinta ungu ini. Silahkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kalau saya pribadi, nama saya Zulfikar Syam, tapi kalau di Facebook lebih terkenal dengan Ustaz Fikar atau Zulfikar Syam Al-Mandari. Pekerjaan hari-hari adalah seorang pedagang, penjual pakaian muslim, sekaligus aktif di bidang sosial sebagai pendiri dari religi atau relawan peduli dan berbagi. Pakai songkok Jawa itu kenapa disengaja ya malam ini? Enggak tahu ini ini yang ada di kepala, di lupa Tommy diganti. Oke. Habis dari kegiatan tadi lupa pakai sampai rumpi juga tadi lupa, jadi ini pakai rumpi teman Banjago. Sangat jarang ya, sangat jarang anak-anak muda kita yang ingin bergerak di bidang sosial seperti ini. Ini bukan pekerjaan ringan loh. Pekerjaan yang tentu sangat menguras tenaga dan pikiran. Saya tahu persis karena informasi dari akun sosial media baik religi maupun komunitas 2000, luar biasa perjuangan fisiknya sampai keliling kemana-mana membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Saya ingin tahu, ini lebih awal pertanyaan pertamanya sama, apa yang melatar belakangi kemudian Adinda berdua ini kemudian aktif membaktikan diri, mewakafkan diri untuk bergerak di bidang sosial ini. Saya mulai dari yang baju ungu dulu. Kenapa harus ambil di bidang sosial? Kalau tadi Ustaz Abdul Razak berdiri tahun 2017, saya malah setelah beliau. Jadi kalau boleh jujur, kenapa saya terjun di bidang sosial? Karena saya terinspirasi sama beliau. Jadi ketika beliau aktif di bidang sosial pada waktu itu saya masih pedagang. Saya termasuk donatur beliau pada waktu itu, tapi belum aktif di bidang jadi sosial. Pernah nih jadi donaturnya? Jadi cuma dulu sebagai donatur saja. Tapi setelah akhirnya Masya Allah, ada kebahagiaan tersendiri melihat beliau membantu sesama. Jadi saya coba-coba terjun juga hingga tahun 2018 ketika terjadi bencana tsunami Palu. Oh, itu pertama? Ya, itu pertama. Coba-coba karena kebetulan pernah tinggal di Palu, banyak teman di Palu, jadi tertarik untuk membantu teman-teman yang ada di sana hingga mengantarkan langsung donasi ke Palu. Pulang dari Palu, kemudian banyak teman-teman mengatakan kenapa tidak buat saja komunitas seperti komunitas Abdul Razak, hingga berdirilah pada waktu itu komunitas yang waktu itu belum religi, namanya Lima Maha Sayangi. Lima Maha Sayangi, cuma karena berbahasa Mandar dan agak terlalu kedaerahan dan agak susah disebutkan sama orang di luar, sedangkan sudah banyak yang kenal, hingga tahun lalu dirubahlah Lima Sayang, berubah menjadi religi atau relawan peduli dan berbagi. Saya ke Razak, saya ke komunitas 2000. Desember 2017 komunitas 2000 berbagi itu terbentuk. Namun sesungguhnya beberapa tahun sebelum terbentuknya komunitas 2000 itu, kira-kira kalau saya tidak salah itu sejak 2014, sesungguhnya kegiatan yang kita lakukan itu pada pembagian Al-Quran dan Iqra itu ke pelosok. Di tahun 2017 itu kemudian pada saat itu Desember 2017 itu ada informasi, ini kan awalnya ini ada informasi bahwa ada seorang ibu yang tinggal dengan cucunya di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, itu tidak punya beras. Nama ibu itu ibu baru ada, jadi baru ada namanya, usianya kira-kira 55 tahun. Pada pukul 12 itu menjelang sholat zuhur, saya dengan Ustadz Burhan itu ke rumahnya dengan membawa 5 liter beras, karena informasi yang kita dengar bahwa itu pertama kali ada ibu yang kehabisan beras di sana. Setelah kita sampai ke sana, lalu kemudian kita mencoba bertanya. Pertanyaan pertama adalah apakah betul itu informasi bahwa
habis beras tak? Itu pertama kali. Jawab ibu, iya nak, habis. Lalu kemudian kita berikan beras 5 kilo ya, 5 kilo saat itu. Ibu itu langsung bilang, seandainya tidak ada ini beras nak, tidak ada yang bisa kumasak sebentar malam. Bayangkan di tahun 2017 itu ada ibu yang kemudian tidak punya beras dan tidak ada mina masak sebentar malam. Dia tinggal sama cucunya karena orang tuanya ini anak-anak di Malaysia. Seperti itu, lalu kemudian kita berikan itu beras. Kita pulang. Lalu kemudian di jalan kita karena informasinya ini ibu sempat kami pertanyakan, ini kan kaitannya dengan saya pribadi sebagai penyuluh agama. Saya bertanya, ibu pernah ikut majelis taklim? Jawabnya ibu, iya nak pernah, tapi saya keluar. Lalu kemudian saya bertanya lagi, kenapa keluar Ki? Lalu kemudian dia menjawab, keluar kak nak karena tidak sanggup kak beli pakaian seragam di majelis taklim. Bayangkan hanya karena persoalan ekonomi tidak bisa beli pakaian seragam, lalu kemudian keluar dari majelis taklim. Dan ini persoalan yang sangat luar biasa ini ketika di majelis taklim itu diharuskan untuk punya pakaian seragam, sehingga efeknya ke ibu-ibu kasihan yang ekonominya lemah itu keluar. Itu latar belakang awal. Latar belakang. Lalu kemudian kita pulang, kemudian beberapa hari kemudian ada lagi hal-hal seperti itu, kehabisan beras, disitulah muncul ide untuk kemudian membentuk sebuah komunitas yang kemudian komunitas itu bisa menarik simpati orang-orang, para donatur untuk kemudian mau berpartisipasi, mau sama-sama dengan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salah satunya tadi seperti ibu baru ada tadi. Nah seperti itu ya. Ada orang yang ketika sholat air matanya itu gampang keluar, tetapi ketika melihat orang kesusahan itu belum tentu air matanya keluar. Saya ingin cross check lebih dalam, lebih jauh. Ini kaitannya dengan pengalaman spiritual. Ya. Itu kan tadi bicara tentang aspek kesejarahannya, awal terbentuknya komunitas 2000 dengan religi. Ada enggak pengalaman spiritual adik berdua ini? Kenapa kemudian nawacita untuk bergerak di bidang sosial ini itulah misalnya minkah atau melihat derita orang yang mungkin saya ke religi. Kalau apakah pernah hingga terjun di sosial, pernah bermimpi ataukah? Zulfikar yang saya tahu ini kan air matanya gampang keluar. Kalau masalah itu tidak, sama sekali tidak masalah mimpi, tapi betul itu tadi yang saya bilang bahwa ketika terinspirasi sama Ustadz Abdul Razak dan memang setelah itu banyak laporan yang masuk orang-orang yang membutuhkan, seperti tadi orang yang tidak mempunyai beras, orang yang sakit yang betul-betul tidak dibiaya rumah sakit, kemudian orang yang kehilangan rumahnya ketika kebakaran ataukah tragedi-tragedi atau musibah bencana yang sudah terjadi di masyarakat, hingga ketertarikan atau daya untuk melakukan aksi ini untuk bergerak dengan bantuan para donatur hingga kita terlaksana. Pernah suatu ketika kejadiannya betul-betul menguras air mata. Pada waktu ada orang tinggalnya di Labasang, sudah pokoknya sering saya lihat lewat tidak pakai baju. Mungkin Ustadz juga kalau waktu itu lihat, atau ODGJ ini tidak berpakaian, tinggal di Labasang di sebuah rumah-rumah. Sering kami singgahi, bahkan banyak saya lihat orang singgahi, bawakan makanan, bawakan pakaian, tidak dimakan, pakaian juga tidak dipakai, dibuang begitu saja, malah lebih suka makan di tempat sampah. Akhirnya saya coba-coba bagaimana untuk membawa ini orang, saya mau mandikan, kemudian bersihkan. Dan benar diambil. Saya ambil itu malam, saya live mandikan dan bersihkan, kemudian viral kejadian pada waktu itu hingga dilihat sama keluarganya di Bone. Keluarganya orang Bone dilihat dan langsung dihubungi sama saya, bilang, Ustadz, ini adik saya
sudah sejak 1 tahun hilang dan kita anggap sudah meninggal karena sudah tidak ada kabar. Ternyata ada di Polewali Mandar. Jadi besoknya kami langsung antarkan, setelah minta alamatnya kami antar. Dan ini anak yang ODGJ memang tidak ada suaranya, kita tanya tidak ada suaranya, setelah kita mandikan tidak ada suaranya, tidak pernah bicara. Tapi pas masuk di Sopeng, sudah masuk di Bone, mulai keluar suaranya. Kemudian mulai keluar air matanya, seakan-akan dia tahu bahwa dia akan pulang ke kampungnya, dia akan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba sudah sampai di rumahnya, sempat salah jalan. Di situ suaranya pertama kali keluar dan mengatakan, di situ rumah saya. Keluar suaranya, langsung bersuara, selama tidak ada suara, langsung di situ rumah saya. Sejak sampai di situ, sudah mau menuju ke rumahnya, menangis terus. Pokoknya ODGJ ini menangis terus, mungkin karena sudah rindu orang tuanya, rindu mamanya, sudah mau ketemu dengan mamanya. Hingga sampai pas di rumahnya, orang tuanya, dia sendiri, sudah banjir air mata waktu itu, karena memang sudah dikira sudah tidak ada, tapi ternyata masih hidup dan berada di Polewali Mandar. Akhirnya sejak kejadian itu semakin tergerak untuk berbagi buat bersama, bahwa betapa ketika kita membantu sesama, mereka yang betul-betul kesusahan, bahkan sampai kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya karena memang kehilangan akal dan pikirannya, bisa kita bantu lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Religi kalau lihat orang susah, air mata langsung keluar. Tidak tunjuk, Ustaz, karena ada yang biasa betul-betul susah, ada yang pura-pura susah. Kalau ini kan tidak bisa nangis ini. Tapi kalau ada yang nangisnya itu lewat bantuan. Coba balas 2000 di spiritual itu. Mimpi ada, pengalaman pribadi, pengalaman langsung ada. Salah satunya adalah kita ada program rumah makan gratis. Itu setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 2 siang. Rata-rata yang datang makan di rumah makan gratis itu kurang lebih 300 orang. Suatu ketika di pekan ke-10, ini kan posisi rumah makan gratis berada di Padi Unggul 2, Kecamatan Wonomulyo. Jadi ada Padi Unggul 2, ada Padi Unggul 1, hanya ledeng air yang kemudian jadi irigasi ya. Ya, irigasi jadi pembatas. Setelah sholat zuhur kurang lebih sekitar jam 1, itu ada dari Padi Unggul 1, saya lihat menyeberang ke Padi Unggul 2, dan saya tahu orangnya bahwa mereka ini memang langganan untuk makan di rumah makan gratis, karena mereka ini adalah buruh mobil ekspedisi, buruh. Lalu kemudian saya kan posisinya setiap kali di rumah makan gratis, saya yang jaga meja. Jadi saya yang pegang piring, lalu kemudian berikan sama orang, karena kalau saya yang di situ, saya bisa jamin bagaimana pelayanan di situ, karena memberikan pelayanan harus betul-betul maksimal. Saya yang kasih piring, lalu kemudian mengajak komunikasi siapapun yang datang sambil ada komunikasi nonverbal lewat mata. Lalu kemudian saya lihat 10 orang menyeberang dari Padi Unggul 1 menuju Padi Unggul 2. Lantas saya ke meja makan, lalu memeriksa jumbo. Saya lihat nasinya sisa sedikit, Ustadz. Jadi saya ambil sendok, saya takar. Ini kan kalau kita, artinya apalagi sudah pekan ke-10, sudah 10 kali melayani orang di situ, bisa ditakar kira-kira berapa porsi. Saya lihat nasi di situ ada 3 porsi. Cuma 3 porsi, saya lihat 10 orang. Jadi saya bilang sama teman-teman, masak dulu, karena ada 10 orang ini yang mau makan. Kan malu kita ini melayani, tapi ada 10 orang, lalu kemudian habis nasi. Oke. Sambil mereka masuk, saya persilahkan untuk ambil nasi. Sambil itu saya pungut piring kotor, karena kan saya merasa malu untuk kemudian berdiri di situ, tapi nasinya habis. Jadi saya biarkan saya seperti itu. Sambil saya pungut piring kotor, sambil berpikir, kenapa ini tadi 10 orang tidak ada yang komplain, tidak ada menyampaikan ke saya bahwa habis nasinya. Lalu kemudian saya perkirakan tadi ini lama, ada beberapa menit itu saya melihat yang 10 orang tadi makan, di piringnya itu semua terisi nasi. Bayangkan ini 10 orang tadi ini makan semua dan porsi yang banyak. Padahal tadi di jumbo itu yang kemudian tadi saya lihat sudah saya takar itu hanya 3 porsi. Tapi 10 orang yang makan. Subhanallah, saya lihat kembali di jumbo itu masih ada sisa. Bayangkan ini yang tadinya hanya 3 porsi
Lalu kemudian cukup untuk 10 orang. Dan bukan main-main ambil nasi, full. Karena kan kita pakai piring itu, lalu kemudian ada kertasnya full. Kalau itu tadi kumpulan nasinya 10 itu mau dikasih kembali ke Jumbo, maka akan banyak dibawa. Tapi ini subhanallah cukup. Cukup 3 porsi, cukup untuk 10 orang, bahkan ada sisa. Seperti itu. Terus yang kedua, ada program kotak berkah yatim. Yang menarik dan sangat menyentuh adalah ketika kita antarkan ini kotak berkah yatim ke rumahnya anak-anak, karena anak yatim yang kita berikan makanan itu 4 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, itu ada 120 anak yatim 4 kali seminggu, dan kita antar langsung ke rumahnya. Karena mereka anak yatim yang kita berikan bantuan ini adalah anak yatim yang tinggal di luar panti. Jadi bukan anak-anak yatim panti, bukan anak-anak panti, tapi anak yatim yang di luar dari panti. Bayangkan kalau kita antar nasi ke rumahnya, itu masih jarak sekitar 100-200 meter, anak-anak itu teriak-teriak, datang nasi ikut, bayangkan. Anak yatim yang kemudian katakanlah sehari-hari agak kesulitan untuk makan karena keluarga yang pelihara neneknya, katakanlah neneknya atau tantenya, mereka juga yang ekonomi tidak mampu kasihan, merawat lagi anak yatim yang kemudian makannya ya ala kadarnya, kita antarkan ke sana, lalu teriak-teriak datang nasi, kan luar biasa perasaan seperti itu. Iya. Anak muda hebat, anak muda milenial, anak muda energik, tidak pernah mengucapkan sumpah pemuda, tetapi secara substansi sebetulnya batinnya itu bersumpah pemuda. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa adik-adik ini kan juga punya keluarga. Komunitas 2000 masih jomblo ya? Atau sudah punya, sudah berapa anak? Baru 2. Oh, baru 2. Ini 2. Oh, 2. Tarikan orang untuk melakukan perjalanan sosial seperti ini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pasti menyedot pikiran, menyedot tenaga. Apa istri dan anak tidak marah-marah itu? Sampai di rumah ngitung-ngitung, sampai di rumah pasti capek. Kadang marah, bukan marah cuma karena mungkin karena kesibukan di luar mengurus umat, kadang pergi pagi pulang malam hingga tidak terurus. Cuma entahlah kalau dipendam di dalam hati. Tapi sampai saat ini alhamdulillah istri tetap mendukung kegiatan anak-anak juga. Tapi selalu berusaha bahwa di setiap hari-hari spesial, misalnya mungkin tidak orang anggap kok Ustadz ulang tahun, kok Ustadz anniversary, cuma selama ini kan kadang kita jadi tinggalkan. Ustadz ulang tahun juga ini. Jadi niatnya sih sebenarnya di situ. Jadi karena sering kita tinggal, banyak kegiatan di luar hingga perhatian difokuskan pada waktu hari-hari spesialnya. Jadi kalau lagi hari spesialnya atau anniversary-nya, kita berikan betul yang untuk itu. Ya, jadi biar istri tahu bahwa orang di luar kita bantu, tapi tetap keluarga yang lebih utama. 2000, silakan. Ya. Istri-istri nggak marah-marah nggak itu? Pulang capek. Singkat, tidak marah-marah dan sangat mendukung. Oh iya. Oke. Ada ndak secara personality? Itu kan tadi keajaiban yang sifatnya ke orang. Nah sekarang janji Allah kan jelas. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak, mengurusi orang yang tidak mampu, itu kan jelas. Ini kan berkaitan dengan persoalan keyakinan kita masing-masing. Ada enggak pengalaman spiritual, tapi itu ke diri tak selama masuk dalam kegiatan komunitas sosial ini? Pernah satu ketika Ustadz, sebelum saya ke kantor itu katakanlah jam 7.20, saya niatnya saat itu pinjer, setelah itu jemput donasi. Jemput donasi karena
Saat itu ada beberapa donatur yang kemudian ingin dijemput donasinya, ingin dijemput sedekahnya. Itu ada di Wonomulyo, ada di Polewali. Sebelum saya naiki motor, saya periksa bensinnya. Itu bensinnya tinggal sedikit, jadi kira-kira kalau saya dari Lampa mungkin sampai di Wono habis. Lalu kemudian jalan sampai di kantor Pinjer. Sudah Pinjer menjemput sampai di Polewali, sampai di Lantora, sampai di mana. Kemudian kembali ke kantor. Sampai di kantor pulang jam 4 sore. Itu kan tadi ini keliling ini sampai jam 4 di kantor. Pulang ke rumah, saya ingat bahwa tadi pagi saya periksa motor bahwa habis bensinnya. Bayangkan jam 4 saya pulang ke rumah, di situ baru ingat bahwa sedikit pada bensinnya. Ini cukup. Artinya kalau hitung-hitungan maka pasti kehabisan di jalan. Tapi kemudian setelah Pinjer dan jalan, itu bensin saya lupa bahwa habis bensinnya ini motor dan harus diisi. Terakhir dilihat penuh? Tidak, masih ada tapi sedikit, tetap sedikit. Jadi kuasa Allah, kuasa Tuhan itu, bensin yang tadinya sedikit kalau hitung-hitungan kita itu harus diisi, itu cukup. Seperti itu. Selama ngurus begini, hidup Anda tambah susah atau tambah? Alhamdulillah kalau hidup luar biasa, Ustaz. Banyak kenikmatan, banyak kesenangan yang kemudian kita rasakan. Mulai dari bertambahnya teman, bertambahnya saudara, banyak donatur, baik itu donatur yang ada di Pulau Limandar ataupun di luar Pulau Limandar, baik itu donatur yang pernah kita bertatap muka langsung ataukah yang tidak pernah bertatap muka langsung. Alam gaib ya. Jadi bertambah teman, terus banyak hal, banyak urusan yang kemudian dimudahkan. Ya, seperti itu, termasuk keluarga, termasuk pekerjaan itu alhamdulillah sangat dimudahkan. Apalagi kaitannya dengan saya sebagai penyuluh agama Islam, alhamdulillah pimpinan yang ada di Kementerian Agama itu sangat mendukung. Mulai dari KUA, Kecamatan Mapili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar, sampai ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini dukungan, alhamdulillah ini selalu kita diberikan dukungan sehingga sampai hari ini kita masih eksis, kita masih berjalan seperti itu karena dukungan dari mereka ini sangat-sangat kita butuhkan. Kita lebih semangat itu bertambah berapi-api kalau ada semangat seperti itu, ada dukungan seperti itu. Apalagi pimpinan luar biasa. Selama ngurus begini hidup tambah susah atau? Kalau saya pribadi selalu yakin, dan kita semua sebenarnya memang harus yakin sama sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa bersabda wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, bahwa Allah akan selalu dan senantiasa menolong seorang hamba bila seorang hamba itu menolong saudaranya. Mungkin karena sudah banyaknya program-program gratis dari kami, termasuk dari Ustadz juga tentunya, hingga sering-sering kemana-mana dikasih gratis, masuk warung gratis. Termasuk malam ini ya? Kadang. Gratis, naik ini gratis, beli ini gratis. Jadi terlalu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan dengan berbuat sebab dari Allah, permudah jalan, termasuk rezeki juga dari jalan yang tak disangka-sangka. Oke. Ini terakhir ya sebelum closing statement. Tentu di kepala Adinda berdua ini ada ekspektasi harapan besar tentang perjuangan yang Adinda lakukan hari ini. Apa target cita-cita terbesarnya? Ini komunitas 2000 kira-kira ujungnya di mana? Saya ke Zulfikar kembali. Mau bangun apa begitu terakhir ini? Sebenarnya yang paling saya harapkan sekarang bahwa di setiap komunitas tentunya bahwa kita berharap bahwa kita bergerak ini tidak membelakangi pemerintah. Jadi paling saya kalau kita posting sesuatu langsung ada yang komentar mana Pak Desanya, mana Bupatinya dan segala macam. Padahal kita bergerak ini bukan untuk membelakangi pemerintah, tapi berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah tentu sudah bergerak,
banyak yang sudah dilakukan, tapi mungkin tidak bisa membantu semuanya, hingga kehadiran relawan-relawan seperti ini, Komunitas 2000, religi dan yang lain, itu membantu pemerintah dan berusaha dan selalu berusaha untuk tidak membelakangi pemerintah dengan masuk dalam setiap daerah, izin dulu sama Pak Desanya dan segala macam. Begitu juga dinas sosial, saya berharap bahwa kerja ini bukan membelakangi dinas sosial, tapi berusaha untuk bekerja sama di bidang sosial. Jadi harapan terbesar saya bahwa bagaimana di semua komunitas ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik itu pemerintah Polewali Mandar maupun dari dinas sosial sendiri, bahwa mudah-mudahan kita bergerak ini bukan mau mengambil kerjanya, tidak, tapi untuk saling membantu, bekerja sama untuk membantu saat ini. Dan alhamdulillah cita-cita saya tersinggih kemarin adalah dan memang ini cita-cita dari dulu sejak masih mondok di pesantren Saleh Parapi untuk ingin mempunyai pesantren sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah wujud. Dan alhamdulillah sudah selesai pesantren gratis religi, dan insya Allah akan diresmikan 2 hari yang akan datang, hari Senin, untuk menerima 50 santri. Dan untuk peresmian besar-besarannya insya Allah akan mengundang Depak dan teman-teman yang lain, itu 1 bulan berikutnya, 1 Desember, mudah-mudahan 1 ada. Desember ya? Ya. Tapi besok lusa saya pasti sudah dilupa menerima diundang ya. Biasanya sih, nggak pernah saya diundang. Oke, saya ke Komunitas 2000. Kan sudah ada rumah gratis ini. Ya. Nah, apakah itu ending dari cita-citanya atau masih ada target masa depan? Oke. Jadi yang pertama, melalui kesempatan ini saya sampaikan salam kepada semua relawan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, karena di sini banyak sekali komunitas relawan. Alhamdulillah luar biasa. Yang kedua, harapan terbesar adalah punya istana anak yatim. Istana anak yatim. Asik. Saya kemudian bercita-cita untuk kemudian membangun istana anak yatim, karena melihat kondisi hari ini banyak anak yatim yang kemudian tanda kutip termarginalkan. Termarginalkan adalah mereka kurang sentuhan. Itulah yang kemudian kita support, kita bantu, kita berikan kotak berkah yatim setiap 4 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mereka yang tinggal di luar panti, yang diambil sama neneknya, diambil sama tantenya, diambil sama omnya, dan keluarga yang mengambil ini juga kategori ekonomi yang tidak mampu. Lalu kemudian insya Allah, semoga Allah wujudkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kami, dan tetap kita berharap kepada seluruh donatur untuk kemudian bisa sama-sama berbuat. Insya Allah di rumah Istana Anak Yatim itu, di situ akan banyak kegiatan yang kemudian kita fokuskan ke endingnya cita-cita anak panjangnya yatim itu. Terus yang ketiga kaitannya karena saya sebagai penyuluh agama selalu butuh dukungan, karena saya berpikir bagaimana saya sebagai penyuluh agama ini bisa maksimal terkhusus kepada mereka yang keluar dari majelis taklim. Masyarakat yang kemudian pernah bermajelis taklim lalu kemudian keluar karena beberapa persoalan ekonomi, persoalan pendidikan. Itu yang kemudian saya ingin fokuskan ke mereka. Karena mereka ini adalah masyarakat yang tidak punya HP Android, katakanlah HP Android yang kemudian kita pegang. Mereka yang tidak punya TV, tidak punya radio, pertanyaannya di mana mereka mau dengar bahasa agama? Kalau mereka tidak nonton, mereka tidak mendengar dari radio, dari TV, dari mana mereka mendengar bahasa agama? Tentunya kita sebagai penyuluh agama yang harus datang ke mereka. Kita menjemput bola hari ini, ya. Jadi kita hadir ke masyarakat bukan hanya pada saat mereka senang saja, tapi ketika mereka susah, penyuluh agama harus hadir di sana. Nah, alhamdulillah melalui kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa khusus kami di Mapili itu nomor HP kami, nomor HP penyuluh itu sudah kita sebar di wilayah kerja kami di Kecamatan Mapili. Jadi ketika ada masyarakat yang kesusahan, mereka yang sakit, mereka yang ingin sekolah yang tidak punya biaya, mereka yang tidak punya beras, alhamdulillah nomor kami yang dihubungi. Pak penyuluh, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, tidak ada berasku. Nah, alhamdulillah kita langsung respon. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Kepala KUA, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Terakhir,
momen Sumpah Pemuda, Ya. apa yang ingin Adinda berdua titip pesan untuk anak-anak muda di Pulau Limandar secara khusus dan Indonesia secara umum? Silahkan, saya mulai dari Zulfikar lagi. Sebuah pepatah Arab mengatakan, laisal fata man qala hadza abi, innamal fata man qala hadza ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, tapi seorang pemuda sesungguhnya mengatakan inilah aku. Jadi dari tangan pemuda lah kita bisa banyak berbuat, karena kalau sudah tua mati sudah banyak keterbatasan. Jadi nasihat kepada para pemuda bahwa terutama kepada para relawan dimanapun berada, dan terkhusus buat kepada tim religi, pada adik-adik saya yang sudah setia dan mau bergabung bersama. Ada berapa orang tim religi? Di Pulau Limandar dan di luar sudah 100-an lebih. Kepada semua anggota, semua tim, bahwa kalian semua bergabung dengan kami tanpa digaji. Saya tahu kalian juga butuh panas kepanasan, hujan kehujanan untuk menjemput donasi dan menyalurkan. Saya tahu kalian juga lelah, tapi saya tahu bahwa kalian mencari cara untuk memperbaiki diri, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membantu sesama. Dan kita semua belajar untuk ikhlas. Mudah-mudahan kalian semua, para relawan dan pada teman-teman semua, selalu tetap untuk berusaha membantu sesama, tetap tulus dalam berbagi apapun rintangannya, karena yakinlah bahwa barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan beban saudaranya di akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan kita terjun di dunia sosial seperti ini, maka Allah mudahkan urusan kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ke 2000. Itu pesan untuk anak-anak muda Polman dan Indonesia. Oke. Pemuda adalah kekuatan. Menurut saya pemuda adalah kekuatan untuk melahirkan ide-ide cemerlang untuk Indonesia lebih baik, untuk agama lebih baik, seperti itu. Jadi kepada saudara-saudaraku, kepada teman-teman, mari selalu menciptakan ide yang baik untuk kita, untuk agama dan untuk bangsa. Seperti itu hadisnya Nabi, barang siapa yang sayangilah apa yang ada di bumi, maka semua yang di langit akan menyayangi kalian. Asik. Sahabat-sahabat Kemenang Polman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan dua anak muda hebat ini. Kita tentu masih ingat kalimat yang diucapkan oleh Bung Karno. Berikan aku 100 generasi tua, aku goncangkan Gunung Semeru beserta akar-akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda saja, akan aku goncangkan dunia beserta isi-isinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Jangan lupa bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di Join Cafe, salah satu kafe terkenal di Kecamatan Wonomulyo, tepatnya berada di kompleks terminal Kecamatan Wonomulyo. Ini beliau pemiliknya, Pak Irwan, yang sudah menjadi sponsor malam ini. Ya, alhamdulillah saya sangat bangga sekali dengan pergerakan anak-anak muda. Luar biasa. Terutama di era-era 2010-an ini. Kalau zaman-zaman saya dulu masih sangat kurang, ya, masih sangat kurang yang seperti ini. Jadi teman-teman ini adalah pelopor dari kegiatan sosial ya, Masya Allah. Jadi ada banyak sekali komunitas untuk wilayah Polman yang saya pikir betul-betul pergerakannya itu luar biasa Pak, luar biasa. Itu jadi, baru 2 anak muda, bagaimana kalau 10? Ya, ada 10-an, mungkin lebih, bahkan mungkin lebih. Ada banyak komunitas di sini, tapi mereka-mereka ini adalah pelopor Pak, pelopor. Alhamdulillah. Makasih Pak Irwan sudah diperkenankan untuk duduk santai minum kopi di kafenya. Jangan lupa jalan-jalan ke sini di Join Cafe. Makanannya enak, panoramanya luar biasa.
dan suasananya sangat nyaman.